Sender. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lazy age atau yang kita kenal juga dengan horizontal age. Nah, lazy age ini biasa ditemukan pada aktivitas brain gym, dan lazy age ini aktivitasnya banyak banget variannya. Ada yang dilakukan di papan tulis gitu ya, atau papan dengan kapur gitu. Lalu ada juga yang dilakukan di lantai, ada yang dilakukan di kertas, dan banyak lainnya gitu. Dan itu juga ada yang sampai kayak gerakannya seperti belalai. Jadi apa sih pentingnya lazy age dan kenapa lazy age ada di brain gym? Nah, lazy age ini menstimulus pergerakan di otak sebenarnya. Salah satu yang terstimulus adalah binokular atau eye gitu ya. Jadi kemampuan mata ini terstimulus karena gerakannya kita melihat pergerakan dari si lazy age ini, pergerakan dari tangan kita saat kita membentuk si lazy age, dengan syarat kepala tidak bergerak seperti itu. Jadi kepalanya tidak bergerak si kecil, terus kita melakukan lazy age gitu ya. Jadi dia melihat tangan kita, melihat jari kita, melihat jarinya gitu ya, si kecil melakukan sendiri atau melihat aktivitas yang dia lakukan. Nah, ini membantu kemampuan binokular atau kemampuan gerakan bola mata seperti itu. Dan ini sangat-sangat penting untuk kemampuan membaca tentunya, karena kalau kita tahu dalam membaca, kita tidak hanya membaca tepat di tengah tubuh kita ya. Jadi garis tengah tubuh kita, kalau saya bisa katakan itu hidung ke bawah nih, kita membelah tubuh kita menjadi dua bagian. Dan kalau membaca itu tidak semua kata-kata tepat di tengah tubuh kita ya, tapi ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kemampuan lazy age ini, gerakan lazy age ini sangat melatih kemampuan bola mata untuk crossing the midline, untuk melakukan pergerakannya melewati garis tengah tubuh. Nah, maka membaca pada si kecil jadi tidak sulit. Dia tidak men-skip kata-kata atau malah hilang gitu dari fat langsung white, padahal udah beda paragraf. Nah, itu juga sering terjadi pada anak-anak yang kalau kita cek lazy age-nya tidak matang gitu ya, kemampuannya tidak optimal karena crossing the midline-nya tidak bisa. Dan ini bisa dibantu oleh lazy age untuk kemampuan oculomotor control-nya. Sekarang ada lagi nih kemampuannya, yaitu eye hand coordination. Jadi bukan hanya kita menstimulus gerakan bola mata saja, melainkan kita juga menstimulus kemampuan mata dan tangan, eye hand coordination. Jadi lazy age ini ngomongin tentang koordinasi gerak tubuh kita seperti itu. Jadi ketika kita mau menulis gitu ya, membentuk huruf lazy age gitu, nah ada kemampuan dari tangan dan kemampuan dari bola mata seperti yang saya sebutkan tadi. Kemampuan tangan ini juga akhirnya membantu untuk crossing the midline. Jadi mainan lazy age ini yang benar adalah titik tengahnya itu di tengah tubuh kita gitu ya. Jadi kita benar-benar melatih kemampuan crossing the midline pada si kecil, baik pada mata maupun pada tangan. Sehingga ketika Mel melakukan ini bersama si kecil, maka kita akan melihat mana dominan hand si kecil dan mana helping hand si kecil. Jadi di tangan kita itu ada tangan dominan dan ada tangan bantu gitu ya. Nah, kita harus lihat, bukan si kecil aktif dengan tangan kanan tapi tangan kirinya neglect, tidak. Tetapi tangan kiri harus jadi bantu. Seperti saya, tangan dominan saya adalah tangan kanan. Maka ketika saya melakukan lazy age, tangan kiri saya, semua lihat ya, ada membantu menjaga papan ini supaya tidak bergerak kemana-mana. Jadi tangan kiri ini sebagai tangan bantu. Nah, lazy age ini membantu kita melihat mana dominan hand si kecil, mana helping hand si kecil. Dominan dan helping hand ini bisa terjadi kalau si kecil mampu melakukan crossing the midline dengan baik, mampu melakukan aktivitas melewati garis tengah tubuh dengan baik. Dan tentu aktivitas ini akan membantu si kecil agar tidak mirror writing. Kenapa anak-anak bisa mirror writing? Dikarenakan crossing the midline-nya belum baik. Jadi aktivitas lazy age ini selain crossing the midline-nya di mata, juga crossing the midline di tubuh, terutama di bagian tangan gitu ya. Jadi eye hand coordination. Maka untuk menulisnya sudah tidak, ini akan membantu improve kemampuan mirror writing-nya agar semakin berkurang dan semakin baik dalam hal menulis. Nah,
Kemampuan lazy 8 ini yang tadi saya bilang ya, aktivitasnya banyak sekali. Kita bisa lakukan di papan tulis. Minta anak dari tengah, terus ke kanan, ke kiri, lalu turun, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi, turun. Kita bisa lakukan itu di papan tulis. Kita juga bisa lakukan itu di bawah, di lantai. Kita juga bisa lakukan itu di kertas, gitu ya. Atau kita bisa minta si kecil untuk seperti gajah, gitu ya, ditaruh seperti ini, naik, turun, seperti belalai, supaya menyenangkan bagi si kecil. Dan kita harus lihat, saya ingatkan lagi, yang kita lihat adalah kemampuan mata dan kemampuan tangan, gitu ya. Tidak kemampuan kepala bergerak seperti ini, tapi kemampuan bola mata mengikuti aktivitas seperti ini, mengikuti akhir si telunjuknya, gitu ya, kalau kita pakai jari atau pakai pensil. Tapi terkadang pada si kecil untuk melatih itu pertama kali itu sulit untuk mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam aktivitas ini si kecil merasa pusing, mending di stop dulu, gitu, karena itu berarti si kecil belum mampu mengkoordinasikan tubuhnya dengan baik, gitu. Kenapa? Karena aktivitas ini sebenarnya tidak membuat pusing. Aktivitas ini sebenarnya membuat relaksasi. Jadi baik juga sebenarnya buat kita kalau misalnya kita sedang penat sekali, sebelum kita balik lagi kerja, kita melakukan lazy 8 itu baik, gitu ya. Nah, ini aktivitas yang membuat kita rileks. Jadi kalau si kecil tampak tidak rileks, tampak stres atau tampak kesulitan dan pusing, itu berarti ada sensorik yang terstimulus dengan sangat-sangat, gitu ya. Salah satunya adalah vestibular. Jadi kita harus hati-hati di sana. Nah, untuk kegiatan yang pada si kecil sulit, maka di sini ada aktivitas yang mampu membantu si kecil lebih mudah. Kenapa? Karena sudah ada lekukannya. Di sini berbeda ya sama papan tulis atau berbeda sama kertas yang kita menggambar langsung. Seperti itu. Nah, di sini ini sudah ada cetakannya, polanya. Jadi si kecil akan berlatih terlebih dahulu di ruas yang sudah ditentukan, kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat kemampuan lazy 8-nya seperti apa. Nah, selain kemampuan di lazy 8 ini, ada juga loh huruf dari A sampai Z dilakukan juga di papan lazy 8, kayak gitu ya. Ini papan lazy 8 untuk menulis A sampai Z. Nanti kita akan melihat aktivitas A sampai Z seperti apa, dan ada juga loh gambarnya atau polanya yang bisa kita tiru untuk melakukan aktivitas di sini. Semuanya tidak terputus, gitu ya. Jadi dari A, B, gitu ya, tidak terputus. Dan kalaupun terputus ya si kecil sedang latihan, dan semua itu ada di tengah, gitu. Ada huruf yang memang kiri, ada huruf yang memang kanan. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Apakah si kecil mampu melihat mana yang huruf kiri, mana yang huruf kanan? Kenapa? Ini sangat-sangat baik untuk melatih kemampuan mirror writing pada si kecil. Jadi kemampuan mirror writing atau disleksia atau disfraksia, gitu ya, itu salah satunya disebabkan oleh kemampuan crossing the midline yang belum optimal, gitu ya. Kemampuan crossing the midline yang belum optimal ini juga salah satu dikarenakan refleks yang masih ada pada si kecil. Jadi untuk mematangkan refleks ini dan untuk mengoptimalkan crossing the midline ini, kita bisa melakukan aktivitas lazy 8 di rumah. Dan di sini sudah ada papan yang bisa membantu aktivitas itu untuk si kecil dapat mempermudah aktivitas itu terlaksana dengan baik di rumah. So, tunggu apa lagi? Silahkan berlatih di rumah untuk kemampuan crossing the midline pada si kecil.